Gladiators, apa kabarnya nih? Semoga selalu baik ya. Aku Cindy dari Masuk Kampus. Hari ini kita akan bahas mengenai 4 tipe gaya belajar. Kamu termasuk yang seperti apa? Yuk simak bareng-bareng. Setiap siswa memiliki gaya belajar masing-masing saat memahami materi yang disampaikan guru, baik itu di kelas maupun via daring seperti sekarang ini. Namun, bagaimana agar belajar bisa efektif? Dilansir dari situs resmi Kemdikbud, gaya belajar meliputi beberapa faktor antara lain faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. Sebagian orang dapat belajar paling baik secara berkelompok, sementara yang lain lagi memilih adanya figur otoriter seperti orang tua atau guru. Atau ada juga yang merasa bahwa belajar sendiri adalah hal yang paling efektif. Kemudian dari segi suasana, ada orang-orang yang memerlukan lingkungan kerja yang teratur dan rapi, tetapi yang lain lebih suka apa adanya dan terbuka segala sesuatunya supaya semua dapat terlihat. Lantas, apa saja gaya belajar yang bisa efektif untuk dicoba? Berikut ini 4 gaya belajar yang dikutip dari laman resmi Rasmussen University dan Kemdikbud. Pertama, gaya belajar visual. Seperti namanya, gaya belajar satu ini berfokus pada indera penglihatan untuk mengamati dan mempelajari objek seperti gambar, tulisan, atau video. Gaya belajar ini cocok untuk siswa yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Rapi dan teratur, perencana dan pengatur jangka panjang yang baik, teliti, mementingkan penampilan baik dalam hal pakaian maupun presentasi, pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka, biasanya tidak terganggu oleh keributan, kesulitan untuk mengingat instruksi verbal, kecuali jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk mengulanginya. Lebih suka membaca daripada dibacakan, membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang sesuatu masalah atau proyek. Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat. Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat, ya atau tidak. Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato. Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan tetapi tidak pandai memilih kata-kata. Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan. Buat kamu yang cocok dengan gaya ini, tipsnya, catat kembali materi yang dijelaskan guru baik di kelas maupun saat pembelajaran daring. Hal ini akan membantu kamu mengingat dengan lebih baik. Kedua, gaya belajar auditori. Gaya belajar ini menekankan pada suara dibandingkan tulisan. Biasanya siswa lebih suka mendengarkan materi yang disampaikan guru tanpa harus menulisnya. Adapun ciri-ciri siswa yang cocok dengan gaya belajar auditori antara lain sebagai berikut. Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca, senang membaca dengan suara keras dan mendengarkan, dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita. Biasanya pembicara yang fasih, lebih suka musik daripada seni, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi dan menjelaskan sesuatu panjang lebar. Kesulitan dengan pekerjaan yang melibatkan visualisasi seperti memotong bagian-bagian hingga sesuatu satu sama lain. Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik. Nah, tips buat kamu dengan gaya belajar auditori adalah hindari belajar di tempat yang ramai, cari tempat yang privat, misalnya kamar, belajar dengan menceritakan ulang materi ke teman kamu, atau dapat direcord dan kamu bisa dengarkan ulang deh. Dijamin semua materi bakal nempel di otak kamu. Ketiga, gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini mengacu pada visual, namun lebih detail berupa gerakan. Orang yang memakai gaya ini biasanya belajar dengan cara melakukan sesuatu atau terlibat langsung dengan sebuah persoalan.
Ciri-ciri siswa yang cocok dengan gaya belajar kinestetik antara lain sebagai berikut. Berbicara dengan perlahan, menanggapi perhatian fisik, menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, belajar melalui manipulasi dan praktik, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, banyak menggunakan isyarat tubuh, tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang telah pernah berada di tempat itu, menggunakan kata-kata yang mengandung aksi, menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot, mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan. Buat kamu dengan tipe kinestetik, tipsnya adalah kamu bisa belajar sambil berjalan kecil di ruangan atau sambil melakukan gerakan ringan menggunakan tangan. Perbanyak juga praktik untuk materi yang bisa kamu lakukan percobaan, misalnya di pelajaran fisika, kimia, ataupun yang lainnya. Keempat, gaya belajar membaca atau menulis. Meski termasuk kategori gaya belajar visual, namun rupanya jika dilihat lebih detail, gaya belajar membaca atau menulis memiliki ciri khas dibanding gaya belajar visual lainnya. Tipe orang yang memakai gaya ini berekspresi melalui menulis, membaca artikel atau buku, menulis di buku harian, mencari kata-kata di kamus, dan mencari di internet untuk berbagai hal. Itulah 4 gaya belajar yang mungkin cocok dan efektif untuk dilakukan. Namun, bisa saja kamu tipe pembelajar yang memiliki berbagai gaya sehingga bisa memadukan 1 atau 2 metode yang lebih baik. Poin terpenting adalah apapun gaya belajar kamu, yang penting kesungguhan dan juga menikmati proses adalah wujud nyata dari belajar itu sendiri. Selamat mencoba Glets! Tulis di kolom komentar ya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Masuk Kampus. Sampai jumpa di video selanjutnya.